genangan banjir bandang informasi, banjir bandang peradaban Posmo yang luar biasa ini. Saya termasuk yang tidak terlalu mendewakan ini, karena bagi saya ini hanya alat. Semua alat, bahkan tubuh kita adalah alat, sarana Tuhan untuk hadir, kan gitu. Wih, ngeri ya. Ya udah deh. Lanjut Pak. Wes dowo ngono. Iki Pak juga sing dia ku Pak. Tak turai ya. Iya. Ayo pada dasarnya melanjutkan saja dari Kang Ribut, sebetulnya wes komplit. Tapi ini salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan kita, ya. Ini memahami yang tadi disampaikan oleh Kang Ribut mungkin sangat belibet sekali, ya. Sing penting, sing kaitan kita harus bergerak, kita harus memiliki. Saya masih teringat saat ada seorang apa jenenge mahasiswa yang akan membuat skripsi ini terkait minat baca. Kebetulan itu yang dibuat untuk penelitian itu di pondok saya di yayasan. Saya pun masih kerepotan untuk memberikan minat baca kepada anak-anak santri. Ini Pak penelitiannya tentang meningkatkan minat baca. Nah ini kan yang menarik. Tapi ketika hasil skripsinya tak terapkan, nggak jadi Pak. Nah ini berarti berhasil atau enggak ini? Nah ini, maka ketika minat ataupun kesukaan, keingintahuan, ini memang benar-benar harus dari dalam kesadaran. Kalau tadi sudah kita masuk seperti tadi Kang Ribut tentang filsafat, sebetulnya ada nanti kita akan membahas terkait cahaya yang selalu diperdebatkan antara partikel dan gelombang. Jadi antara kita ke minat, keingintahuan dan suka pada sesuatu hal, ini terkait ada gelombang yang kemudian memantul, ya, bersinar atau memunculkan sebuah bentuk. Nah ini yang nanti tersebut sebagai apa namanya cahaya secara partikel. Nah ini tapi repot untuk jelaskan. Intinya kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang tadi kita inginkan, apa yang tadi kita ingin lakukan di era digital kayak atau era apapun, itu tadi kita bisa laksanakan apapun yang kita inginkan asal satu apa? Kesadaran. Ini baru kemarin saya diskusi sama teman-teman PMII, ya, PMII Kabupaten Pekalongan Raya itu membahas terkait ini. Kesadaran itu bagaimana? Sadar itu ini sedikit penting ini. Sadar itu sudah bisa tahu nggak? Sadar itu apa? Ini sebagai aqua itu sadar nggak? Tadi disebutkan Kang Ribut kan ini meja ini apa? Ini sudah interpretasi, ya. Dan ini sudah konvensi. Ini sudah kesepakatan bahwasanya ini namanya botol dan ada juga yang bilang ini aqua padahal aqua viva ini, ya. Nah kesadaran itu harus melihat apa adanya dulu. Musyahadah, ya, musyahadah itu apa adanya, tidak direka-reka, tidak diinterpretasikan dulu, sampai suatu ketika Rasulullah sudah musyahadah, datanglah suruh Iqra, padahal beliau adalah Nabiul Ummi, beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi disuruh Iqra. Apa yang diiqra? Nah, musyahadah dulu, kita sadar dulu lingkungan kita seperti apa, kita saksikan dulu. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita benahi di situ. Nah, mari kita masuk ke situ. Baru kita bisa take action berikutnya mau ngapain. Itu. Jadi nggak bisa kita paksakan minat, nggak. Maka kenapa kita jangan berpikir, oh iya kalau kita mungkin hidup di era Rasulullah kita akan menjadi sahabat Rasulullah. Nggak mesti. Abu Jahal bagaimana, Abu Lahab bagaimana, pamannya sendiri. Ya, artinya apa? Kesadarannya sudah sampai apa belum? Jadi ini tingkatan kesadarannya itu nanti akan sampai pada gelombang cahaya tersebut. Nah, yang akan membentuk, mempartikel kepada bentuk-bentuk yang bisa kita kenali sekarang. Ya tadi sudah disebutkan Pak Ribut semua terkait ada image dan lain sebagainya, itu intinya itu. Ya. Alhasil untuk tadi pertanyaannya terkait dengan era digital, ya. Jadi pinter-pinterlah kita dalam apa namanya menyaring sesuatu hal, karena sangat banyak sekali edaran video AI itu yang menggunakan tokoh-tokoh, ya,
yang sebetulnya itu beritanya ya muatan-muatan hoax dan lain sebagainya. Ya, banyak banget. Kemarin saya sempat konfirmasi sama BPN terkait pencabutan girik tanah. Itu sudah gempar itu di wilayah sini, wilayah Desa Terto itu. Ya, katanya kalau masih girik belum dibentuk sertifikat ini akan diambil, akan disita dan lain sebagainya. Nah, ini langsung saya konfirmasi ke BPN dan akhirnya BPN, nah ini era digital digunakan. BPN langsung buat IG baru gini, BPN gini. Itu setelah saya sampaikan itu, ya. Baru buat IG. Saya pun di follow ini langsung. Pak, ini dibantu ya. Ini biar tersebar, ini hoax Pak semuanya. Jadi kita yang kena. Itu Mbak anunya. Jadi kita musyawarah dulu apa sih yang penting ya, yang perlu apa, nah, coba kita saring yang penting kita sampaikan apa, sehingga tadi antara informasi, berita dan news itu biar lembut seperti itu. Mungkin itu kembali ke Mbak moderator. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum menutup acara talkshow pada hari ini, sedikit menarik kesimpulan untuk generasi muda bahwa semuanya berawal dari keinginan niat kita sendiri. Motif apa yang ingin kita tuju, lakukan, jangan hanya awang-awang atau halus saja. Kita butuh interaksi dan aksi untuk terkait menulislah masa depan atau masa sekarang, masa detik ini yang kalian lakukan. Saya Antika Belatunhana pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Ketua TBM. Pak Lutfi, mohon maaf, itu ada kamera foto. Peserta buzzer, ayo dengarkan. Satu. Pemenang stand buzzer terbaik adalah jeng 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 2, 3 The Sweet Cake. Tepuk tangan untuk The Sweet Cake bisa maju ke sini untuk mengambil penghargaan dan uang pembinaan. Dan difoto. Siapa mau nyerang? Mas Irul, silakan. Gimana Bu atas kemenangan hari ini Bu? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sudah. Baru pertama kali ikut bazar di sini dan alhamdulillah dapat penghargaan terbaik. Terima kasih. Ya, Ibu nama siapa Bu? Rianti Dari dari Pekuncen. Kuncen, brandnya apa? The Sweet Cake Pak. Dagangannya apa isinya? Bolen, ada keripik pisang dan juga donat. Untuk saran, masukan dan harapan kedepannya terkait acara-acara yang memberdayakan UMKM seperti ini ada sambutan nggak? Mungkin lebih sering-seringnya ada acara dan UMKM juga diikutkan bazar-bazar seperti ini sepertinya kan lebih menarik dan sangat membantu untuk UMKM untuk bisa memperkenalkan dagangannya dan juga meningkatkan penjualannya. Oke, terima kasih Bu. Pak, perkenalan Pak, nama dan posisi di kegiatan ini Pak? Iya, perkenalkan nama saya Sarul Mubarok sebagai pembina TBM Hidup Punya Cerita. Ya, visi-misi kegiatan ini bisa ceritakan Pak? Oh, kegiatan ini diskusi ngopi yang bertajuk dengan budaya ini dan mengadakan UMKM ini bertujuan supaya kita
melek tentang budaya dan sejarah Wiradesa. Iya. Terus pesertanya tadi ada berapa? Peserta sekitar 30-40 peserta. Yang datang dari mana saja tadi? Dari masyarakat umum, mahasiswa, dan pegiat literasi. Harapan kedepannya dari acara-acara semacam ini dan mungkin intisari dari pembahasan apa aja? Ya, harapannya kedepannya generasi muda ini melek akan literasi, terutama literasi budaya dan sejarah. Ya. Harapan kepada pemerintah setempat? Ya, harapannya pemerintah bisa ikut memfasilitasi lah kegiatan-kegiatan seperti ini dan ikut mendukung kegiatan seperti ini. Oke. Kesimpulan dari pembahasan seperti apa? Kesimpulannya kegiatan ini diharapkan nantinya juga ada kepedulian generasi muda terhadap literasi sejarah. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Oke, Kakang Ribut, untuk kegiatan hari ini dari sisi pesertanya seperti apa dan tadi materi yang disampaikan intisarinya apa? Jadi kegiatan tadi keren banget ya karena pesertanya banyak, terus juga antusias. Itu menunjukkan bahwa antusiasme para penggerak literasi di Wiradesa ini lumayan bagus lah. Soal lain-lain nanti bisa ditata secara step by step. Tapi tadi secara istilahnya mereka mengikuti materi juga sangat perhatian. Cuman tadi memang kayaknya kalau materi tadi agak ketinggian, memang sengaja aku bikin seperti itu supaya orang mulai berpikir nih, ini apa ya gitu. Ini barang makanan apa? Kenapa saya begitu kan? Karena ini Pekalongan bro, ini daerah pesisir yang menjadi lintasan kota-kota besar. Kalau kita nggak segera menyetarakan diri dengan kota-kota besar, kita akan terlindas oleh peradaban-peradaban mereka. Masa sih kita jadi follower melulu? Nggak dong, nggak harus jadi follower. Ya kita harus menjadi inventor, kita harus menjadi pionir dari perubahan-perubahan yang arah perubahan ke depan. Itu aja sih. Saran rujukan untuk generasi muda Pak? Saran untuk generasi muda, pokoknya jangan kayak katak di dalam tempurung ya, ngerasa bangga ketika sudah berada di kota sendiri. Enggak, harus berani untuk eksplor dan berani untuk melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Syukur-syukur bisa keliling dunia. Itu yang cita-cita saya yang belum kesampaian tuh. Terima kasih Pak. Lebih Pekalongan info gitu. Keren. Keberapa? 20. Sudah tua ya. Kepala dua. Ini kepala dua itu tanda-tanda kamu harus segera mencari jodoh. Kalau di sosmed 25 nggak dicapet jodoh nanti dimandiin sama kafan. Iya. Udah punya pacar? Ini satu mbak. Iya. Gurat matamu nggak bisa bohong. Udah punya. Dia udah punya. Kan biasa seleb mah nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Anak mana? Cuman dia nggak yakin aja. Ya pak, jangan di video loh. Kamu nggak yakin ya sama pacar? Gak pede ngakuin. Potensi putus sih. Ayo kita serang. Paling 2 bulan lagi putus dia. Gitu.
Biasa. Jual bulan lagi putus terus dia tapi udah dapet yang lain. Iya. Mas baru ulang tahun loh. Ulang tahun Mas Farah. Ucapannya gimana? Ucapannya gimana? Terima kasih buat teman-teman apa gimana? Terima kasih buat teman-teman yang cantik ini, buat semuanya yang ikut seneng. Semuanya yang cantik. Semoga doa baik kembali baik. Dik, aku mau tanya, kenapa sih kamu kok bisa cantik kayak gitu? Ini mengobati yang tadi kok diskriminasi yang tadi. Enggak, ini aku beneran nanya. Kenapa kamu kok bisa cantik? Kamu tahu nggak? Kamu tak close up. Pori-pori ya Pak? Iya. Oke, selamat buat semuanya. Selamat buat ulang tahun. Acaranya sukses. Sukses ya. Bye. Yuk, cabut yuk. Yuk. Udah. Hati-hati Pak. Dibai dong. Dibai. Ya. Bye. Tutup pakai tangan. Oh. Baik. Ada nggak nih di sini? Ini lagunya pas banget buat yang lagi patah hati. Apa cerita? Melupakan semua yang pernah terjadi. Kau begitu dalam, telah tertanam di hati dan ku selesai. Bila kau pergi tinggalkanku.